Fer, antar aku ketemu Irlan. Aku ingin ucapkan selamat untuknya. Aurel memintaku untuk menemaninya datang ke pesta pernikahan Irlan. Kami sudah berdiri dekat mobil. Yakin? Tanyaku menatap wajahnya yang masih saja menunduk. Dia sudah berkeringat. Gaunnya pun sedikit agak kotor karena tanah makam. Iya, dia mengangguk. Oke, kamu tunggu sebentar. Aku meraih ponsel lalu menelpon seseorang. Aurel masih tak fokus. Dia mungkin tak mendengar pembicaraanku yang ku bawa sembunyi di samping mobil. Beberapa detik kemudian, ayo masuk. Aku mengajaknya masuk ke dalam mobil milikku. Aku bawa mobil, Fer, lupa. Jawabnya dengan wajah polos. Mobil kamu akan dibawa oleh orang suruhanku. Dia akan ambil dan antarkan mobil kamu ke rumah kamu. Aku sudah share lokasinya. Jadi sekarang kamu masuk. Kita pergi menemui Irlan. Aurel kaget. Tapi, ayo ajakku lagi. Tapi mobil aku, tanyanya lagi. Masuk dulu, cepetan. Sebentar lagi anak buahku datang. Mobil kamu aman. Kalau sampai hilang, aku gak akan ganti. Dia nampak kaget, melotot. Maksudnya kalau hilang, aku yang tanggung jawab. Santai, ayo masuk. Dengan ragu dia pun menurut saja. Masuk ke dalam mobil. Sedangkan aku sejenak menunggu orang suruhan yang sudah dekat dengan lokasi. 5 menit kemudian, ini kuncinya. Antar ke rumah Aurel. Aku memberikan kunci mobil milik Aurel. Siap bos. Keduanya sigap menjawab. Awas, antar sekarang. Jangan jalan-jalan dulu. Aku memberi mereka amanat. Siap bos. Mobil akan sampai dengan aman. Jawab mereka kembali. Oke, saya pergi dulu. Mereka pun mulai bergegas. Balik ke mobil. Aurel sudah duduk. Kamu udah siap? Jangan nangis. Apaan sih? Dia tersenyum walau ditahan-tahan. Ku toleh ia sekejap, lalu menancap gas. Tiba di tempat yang ingin kutuju. Ayo turun, pintaku. Aurel kaget. Loh, kamu bawa aku kemana? Kita ke pernikahan Irlan kan? Heran, bola matanya kesana kemari mencurigai tempat yang kini ada di sekitar kami. Kamu mau ke pesta Irlan dengan baju kotor dari tanah makam? Hah? Tuh make up juga udah luntur. Rambut juga udah acak-acakan. Aurel refleks, bercermin pada kaca spion. Ia benar-benarkan rambut dan menepuk-nepuk bagian baju yang kotor. Sudah, kita keluar. Aku akan bawa kamu ke salon langganan mama. Kamu akan kembali disulap biar gak jelek kayak gini. Aku keluar dengan santai. Langsung kubuka pintu mobil mempersilahkan dirinya. Salon, ia kaget setelah turun. Aku mengangguk-ngangguk perlahan. Tapi, udah, jangan banyak tapi-tapian. Salon ini oke kok. Tenang, aku yang bayar. Kedua alisku meninggi. Fer, ayo cepat. Refleks kurai tangannya dan membawa Aurel masuk ke dalam salon. Mbak, tolong rapikan rambut dan make upnya. Aku meminta mbak salon untuk mendandani Aurel. Baik mas, ia menyanggupi. Aurel masih diam mematung dengan heran. Loh, kamu mau kemana? Dia bertanya saat aku melangkah balik untuk meninggalkannya. Kamu tunggu saja. Aku mau ke butik sebelah. Butik? Wajahnya heran. Silahkan mbak. Kedengarannya Aurel telah dipersilahkan duduk untuk dirias sedemikian rupa. Dan aku bergegas ke butikku sebelah salon untuk mencari gaun yang bagus untuknya. Mana mungkin ia hadir ke pesta dengan baju yang kotor. Dasar. Hatiku masih terkekeh. Bisa juga cowok semacam Ferry berniat membawaku ke salon. Tadi aku malah berpikir bahwa aku akan pergi dengan keadaan lusuh ke pesta pernikahan mantan sekretarisku. Tapi tak apa juga sih. Fair. Nah, make upnya sudah selesai. Sekarang tinggal rambutnya ya mbak. Aku mengangguk. Selain sebagai tata rias wajah, Mbak Erla juga kompeten sebagai hairstylist. Aku tahu namanya karena tadi aku bertanya. Kami pun berkenalan. Ini sih sudah bagus. Saya rapikan lagi ya mbak, biar lebih rapi. Mbak Erla kembali permisi merapikan rambutku. Oke,
Aku mengangguk. Gaunnya cantik, Mbak. Kok kotor? Memangnya habis dari mana? Ia mengajakku mengobrol sambil bekerja. Nampaknya Mbak Erla ini orangnya mudah bergaul. Tadi saya main dulu, padahal mau ke kondangan. Aku tersenyum tipis. Begitupun dengan Mbak Erla, ia terkekeh kecil. Sama masnya ya? Aku heran. Masnya? Siapa? Rambutku dipercantik sedemikian rupa. Aku nampak lebih segar, tak lusuh seperti sebelumnya. Tadi, mas yang tadi, pacarnya ya? Aku menuding dada ini. Hah? Saya? Pacaran sama dia? Belum juga ingin menjelaskan, seseorang keburu datang. Mbak, ini katanya pakaian buat Mbak. Dipakai ya. Seorang karyawan salon mendekat memberikanku sebuah tas. Dan isinya ternyata sebuah gaun. Warnanya sama seperti yang aku pakai. Hanya mungkin modelnya berbeda. Aku melihatnya sekilas. Dari siapa? Tanyaku. Rambut ini masih dirapikan dengan teliti. Tuh, dari mas itu. Mbak yang mengantar menunjuk pada seorang pria yang sedang duduk di kursi. Dia ternyata Ferry, sedang duduk menatap ke arahku. Alisnya meninggi saat ku pandang. Is. Oh, terima kasih, ucapku pada Mbak yang mengantar. Sama-sama. Ia merendahkan kepala lalu pergi kembali. Wajahku kembali beradu pandang dengan cermin. Ah, pasti Ferry pilihkan baju yang tak aku sukai. Mana bisa dia pilih pakaian untuk wanita? Perhatian sekali pacarnya, Mbak. Mbak Erla bicara padaku kah? Hah? Aku terus menuding dada lalu menggelengkan kepala. Sedikit terkekeh. Dia itu pengacara saya, Mbak, bukan pacar. Aku menjawab dengan santai. Bisa-bisanya Mbak Erla tuduh kami pacaran. Gak serasi juga. Oh, cuma pengacara. Herannya, aku mengangguk. Pengacara tampan ya, Mbak? Kirain pacarnya. Cocok, kembali Mbak Erla berkata. Cocok? Ujung bibirku menyungging. Enggak kali, Mbak. Dia itu nyebelin banget. Gitu ya? Mbak Erla menanggapi, tapi nadanya seperti menggoda dan mengejek. Ah, biarlah. Nah, sudah. Sekarang tinggal pakai gaunnya ya, Mbak. Silahkan, sebelah sana. Mbak Erla mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam ruangan. Aku berdiri lalu mengangguk. Nampak aku sudah disulap kembali dengan goresan-goresan make up. Lebih segar. Aku masuk ke sebuah fitting room bertiraikan gorden merah. Tak lupa tas berisi pakaian yang diberikan Ferry ku bawa. Benar-benar tak akan pede kalau memakai baju pilihan dia. Pasti Ferry milihnya asal-asalan. Andai saja gaunku tidak kotor, pasti aku akan tetap tampil menarik. Sejenak nafas ini kuhela, meraih tas lalu mengeluarkan gaun itu. Tek, lumayan. Aku kaget saat melihat keseluruhan gaun putih yang dibeli oleh Ferry, bermerek branded. Harganya juga lumayan. Aku tahu, meskipun harganya tidak tertera, saliva ini ku telan. Melihat ke cermin wajah ini sudah kembali segar. Tinggal coba ku pakai gaun putih pemberian Ferry. Atau dia anggap ini utang. Ah, biarlah, tinggal ku bayar. Aku memakainya. Lumayan takjub. Saat ku pakai gaunnya pas sekali, nyaman. Tak terlalu ramai tapi indah sekali. Entah mengapa hati ini malah terkekeh melihat aku, seorang Aurel pertama kalinya memakai baju yang dipilihkan oleh seorang pria. Mas Andri pun dulu tak pernah bisa pilihkan baju untukku. Lumayan juga selera pengacara bawel itu. Hatiku berbisik. Di ruang fitting aku lumayan lama, bolak-balik badan untuk melihat dan memandangi pakaian yang aku kenakan. Menurutku tidak terlalu buruk. Ya, hampir samalah dengan seleraku. Sebelum keluar dari fitting room, kembali kulihat diri ini. Gaun putih sudah tersemat di badan. Rambut sudah rapi dengan gaya yang simpel namun indah. Make up pun sudah menghias di wajah. Setelah kupandangi beberapa kali, bagus sekali bajunya. Ups. Baru kali ini aku melihat seorang pria mau menunggu seorang wanita lama-lama di salon. Lumayan. Sudah 1,5 jam aku di sini. Fer,
Aku mengejutkan Ferry yang sedang duduk santai membungkuk memainkan jemarinya, seperti memandangi vas bunga. Aneh, dia terkejut lalu menolehku. Ayo, aku mengajaknya segera. Bukannya menjawab, dia malah menatapku terpaku, seperti ada penglihatan terkesima saat melihatku memakai gaun pemberian darinya. Pandangannya aneh sekali. Ada sebuah pembicaraan di baliknya, tapi tak terungkap. Entah apa yang ingin dia ungkapkan. Fer, aku memecah tatapannya. Iya, dia salah tingkah dan tak fokus. Ayo, jangan terpesona kayak gitu. Baru kali ini lihat cewek cantik. Aku kembali mengajaknya lalu mengejeknya. Kepedean. Kepalanya lalu celingak-celinguk seperti ingin meraih sesuatu. Tapi apa? Dia berdiri sambil membawa sebuah tas setelah menyimpan ponsel miliknya ke saku celana. Dari tas itu ia keluarkan sebuah dus berwarna putih. Sepatunya ganti, katanya. Kepalaku menggeleng-geleng. Gak usah, aku mau pakai apa? Jawabku. Ia mendekat. Aku heran. Ferry merendahkan lututnya di hadapanku. Apa yang ingin dia lakukan aku tak tahu. Ia pelan meraih kakiku. Lalu ia keluarkan sebuah sepatu heels dari dus misteri itu. What? Apa-apaan anak ini? Tek. Kembali aku menelan saliva yang sudah mengering. Tapi apa yang harus aku lakukan lagi? Fer, mau apa? Aku lumayan kaget. Diem, jawabnya. Ferry dekatkan heels itu pada kedua kakiku dengan lembut. Dari sudut mata beberapa orang memperhatikan kami. Diri ini lumayan malu, gemetar sekali. Apalagi saat Ferry meraba kakiku untuk ia pakaikan heels baru berwarna putih itu. Lalu heels yang tadi kupakai yang sudah penuh dengan tanah, ia simpan ke tas bekasnya. Aku juga baru sadar kalau tadi kami baru pulang dari makam. Dan heels yang aku kenakan menerobos tanah. Nafasku berhembus pelan memperhatikan tingkah Ferry yang aneh. Untuk menetralisir rasa malu ini, aku meninggikan alis. Cocok mbak, serasi. Apalagi sama-sama pakai baju putih. Mbak Erla mengagetkan kami yang saling diam. Aku juga baru sadar kalau baju kita samaan warnanya, putih-putih. Oke, sudah. Ferry berdiri menepuk-nepuk tangannya. Mulut ini benar-benar ingin tertawa diperlakukan oleh Ferry. Tapi masa aku yang sudah tampil cantik dan elegan harus tertawa-tawa? Ferry berjalan ke arah kasir. Ini mbak. Ferry merogoh dompet. Lalu ia keluarkan sebuah kartu ajaib berwarna abu. Tunggu ya mas, kata mbak kasir. Fer, pakai yang aku saja. Aku mendekat ke arahnya lalu menawarkan kartu kredit milikku. Dia tidak menggubris, hanya meninggikan alis. Satu gesekan lalu selesai. Terima kasih mas, mbak. Semoga puas dengan pelayanan kami. Mbak kasir mengangkat kedua telapak tangannya yang saling beradu di dekat dada. Setelah mengembalikan kartu kredit milik Ferry. Sama-sama mbak. Ferry semai senyuman pada mbak kasir. Kembali mbak kasir tersenyum. Silahkan. Ferry melayangkan tangan kanannya untuk mempersilahkan aku berjalan lebih dulu. Aku masih tak bisa bicara lagi. Apalagi saat ia kenakan sepatu tadi. Masih terbayang-bayang saja di benak ini. Lumayan masih terkekek-kekek kecil dalam hati. Aku mengangguk. Sedikit ada rasa malu dan terpukau dengan apa yang ia lakukan. Aku serasa menjadi putri. Dasar. Bisa saja orang ini membuat wanita terkesima. Tapi sampai saat ini dia masih jomblo. Di mobil, makasih. Aku menyeringai. Ferry sudah fokus menyetir. Bisa juga kamu pilih gaun ini buat aku. Apa kebetulan saja? Ujarku lagi. Ia sedetik menoleh. Biasa saja. Kebetulan badan kamu sama gedenya sama pelayan butik. Ferry menjawab dengan angkuh. Apapun alasannya, makasih. Gaunnya juga bagus. Selera kamu ternyata tidak buruk. Aku mengejeknya. Enak saja kalau bicara. Seleraku itu bagus, Rel. Apalagi cuma sebuah baju. Gampang. Oh ya? Iya. Sepatunya juga pas. Pastilah, aku tahu.
bersambung.